Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas lagi nih. Kita akan buktikan lagi kalau akun Bangga Jadi Kristen ini sebenarnya nggak punya logika dan nalar berpikir sama sekali guys. Jadi bisanya tuh cuman ya menghina gitu kan, mempraktekkan ajaran barbar gitu kan. Padahal ajaran Kristen adalah ajaran kasih gitu. Jadi sekali lagi saya terus mengkritik gitu kan. Ya seharusnya menunjukkan contoh sebagai Kristen yang baik gitu, umat Kristen yang baik, karena ajaran kasih gitu. Kalian kasih bukan ajaran barbar gitu, padahal dia pakai nama akun Bangga Jadi Kristen gitu kan. Ini seharusnya kasih contoh dong gitu, dakwah gitu kan, tunjukkan kalau dia Kristen yang baik gitu, ajaran kasih bukan ajaran barbar. Nah kan saya kan tunjukkan di video ini gitu kan, di video sebelumnya juga gitu. Begini kata dia, Bobby Herian, itu sebabnya lu perlu belajar tentang agama Kristen sama saya. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan aja lu nggak tahu. Ini saya tahu guys ya, yang disampaikan ini saya tahu. Saya akan jawab nanti ya. Ini dia menyampaikan dari apa yang aslinya ya, dari bahasa apa Yunani gitu kan. Nah, juga bahasa Ibrani gitu. Lalu, tapi dia sayangnya tidak menyampaikan dalam bahasa Inggris guys gitu. Bahasa Inggris itu jelas disebut itu Tuhan itu apa bahasa Inggrisnya itu Lord gitu. Ya kan kalau dia kurang lengkap nih. Dia sebetulnya juga nyampaikan dalam bahasa Inggrisnya gitu kan. Dia langsung ke Indonesianya habis bahasa Ibrani, Yunani, lalu dia sampaikan ke bahasa Indonesia yaitu kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi kata dia Kyrios artinya Tuhan gitu. Jadi gini ya. Bahasa Inggrisnya ada, itu namanya Lord. Dan saya akan jelaskan ya. Ini bukti, sebagai bukti kalau memang Alkitab itu sudah diubah ayatnya oleh tangan manusia. Saya akan kasih bukti. Saya di sini nih ya, mana ya? Nah nih, coba saya bacakan ya. Nih, Alkitab versi ini memang gitu guys. Jadi gini, saya punya sumber namanya Alkitab Paralel. Kalian bisa ketik di Google ya, Alkitab Paralel itu semua ada situ. Ada hampir semua yang Alkitab terkini ya, dan juga beberapa yang lampau, tapi nggak semuanya. Itu seperti Sabelar 2000, AIT Draft 1974, dan segala macamnya gitu. Ada sekitar 7 versi gitu. Nah, dulu ya, sekitar setahun lalu itu kalau saya nggak salah, saya masih debat itu kan. Setahun lalu sampai berapa tahun lalu itu saya masih debat gitu di Facebook. Di situ ya, di versi di Alkitab Paralel itu ada satu di versi yaitu IT Drive itu masih menyebut akulah guru dan tuan, ya kan. Lalu saya cek tadi udah dirubah guys, jadi aku guru dan Tuhan gitu. Nah, tapi ada jejak yang lain gitu kan. Jadi oke lah yang di situ kan itu online gitu kan, itu online. Kalau yang bukunya kita nggak tahu gitu kan. Tapi memang itu bukti kalau diubah dan kita lihat yang lain lagi guys ya. Nih coba lihat emang Alkitab statistik ini sudah diubah semuanya jadi kamu menyebut aku guru dan Tuhan gitu. Tapi coba lihat Alkitab sebelumnya, Alkitab versi KSI tahun 2000 ya, nih ya, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Yohanes 13:13. Lalu lihat lagi Alkitab versi ND tahun 1969 ya, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku gitu. Lalu di Alkitab versi Selaber draft tahun 1912 ya. Adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi, maka patutlah katamu itu, karena akulah dia gitu. Alkitab versi Klinker tahun 1870 ya, bahwa akwe, ini kitab perjanjian lama ya, otentik ini kitab perjanjian lama, bahwa aku atau akwe, itu aku ya, kita langsung aja apa biar anda paham itu gitu kan, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan gitu, jadi baca tuan gitu kan, maka benarlah begitu karena akulah dia gitu. Jadi memang terbukti ya kita sudah diubah tentang manusia gitu guys. Kalau kan kita tidak pernah begitu gitu ya kan, jadi memang itulah dia. Karena gini, kalau pakai logika ya, apa guru dan tuan itulah padanan kata yang cocok gitu. Bagi bahasa Inggrisnya kan Lord, kalau bahasa Inggrisnya God itu oke lah. Dan Kurios pun itu bahasa 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 Inggrisnya memang Lord guys, artinya guys gitu. Jadi memang mereka ini mengartikan Lord tuh bisa guru, bisa Tuhan, bisa Tuan gitu. Padahal nggak cocok kalau Tuhan. Kenapa? Karena kalau lihat ayatnya, akulah guru dan Tuan itu lebih cocok gitu. Karena kalau guru adalah seorang tuan, sama kayak tuan guru, tuan tanah, tuan apa lagi? Ya tuan-tuan lainnya lah, tuan
tuan karate atau apapun itu ya, tuan rumah. Tapi kalau Tuhan nggak cocok gitu. Akulah guru dan Tuhan. Guys, Tuhan itu ayatnya ada loh. Ya dikatakan di kitab itu dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, dan seumpama dengan aku, baik langit di atas, di bumi bawah, maupun di bawah air. Ini tidak ada yang sama, sebanding, seumpama, serupa dengan dia, guys. Guru itu berarti kalau Anda menyamakan Tuhan dengan guru, itu kan berarti dia serupa dengan guru gitu. Berarti sama, serupa, sebanding, seumpama dengan guru. Sedangkan dia katakan, akulah Tuhan, tidak ada yang sebanding, seumpama, serupa, sama dengan aku gitu. Jadi padanan kata guru nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu tidak ada bandingan kata yang sama dengan dia gitu. Karena Tuhan itu kan satu-satunya gitu. Tuhan dia bukan guru, dia bukan bukan Tuhan. Itu Tuhan ya Tuhan gitu guys. Tapi kalau guru ya kalau Tuhan bisa Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan apa lagi gitu. Jadi sekali lagi dan ini pun memang terbukti memang ada banyak versi gitu kan. Dan bahkan yang kalau itu masih mending karena itu kan saya cek lagi kan itu kan memang terbukti sudah diubah gitu guys. Jadi kalau dulu di Alkitab paralel tuh ya yang Alkitab draft versi 1974 itu masih tertulis ya tahun lalu itu masih akulah guru dan Tuhan gitu kan. Tiba-tiba saya cek tadi barusan itu berubah lagi jadi akulah guru dan Tuhan gitu. Ini memang itulah bukti diubah gitu guys ya, diubah gitu. Itu faktanya ya kan. Nah lalu apa lagi tadi ya. Jadi begini saya bukannya nggak tahu nih, saya tahu ini ya, saya tahu ini ini saya tahu gitu. Karena saya ikut debat dari dulu gitu guys. Jadi justru dia menuduh saya nggak tahu, makanya saya tahu bener gitu. Makanya saya bisa kasih versi lain gitu kan. Nah, lu kata dia lagi nih. Bobby Arian dasar idiot. Ini kembali dia memakai kata kasar nih guys ya. Ini nggak layak seperti ini gitu. Ini bukan debat namanya. Debat itu harus logik gitu kan, nalar dan dengan kata-kata yang santun gitu. Pakaikan kedepankan berlogika berpikir bukan dengan hawa nafsu itu kan dan caci maki itu. Ya, debat itu di sini, di pikiran ya dan di hati, bukan di dengkul gitu ya kan. Kata dia dasar idiot, kata tunggal tidak sama seperti sampo in one. Goblok, saya lagi kata-kata kotor nih guys ya. Jelas-jelas timbal tuh sama seperti sampo in one gitu guys ya kan. Karena 3 dalam 1 gitu. Coba Anda tengok sampo adalah 3 dalam 1 kan. Karena dalam satu sampo ada 3 bahan di dalamnya. Ada anti ketombe, conditioner dan satu lagi pelembut dan apapun itu ya. Sama kayak tadi itu. Ya, 3 dalam 1. Tuhan itu ada 3 dalamnya, yaitu ada Yesus, ya Allah dan Roh Kudus. Jadi dalam satu Tuhan gitu kan. Nah, itu kan sama gitu. Nah, itu kita lihat pakai logika dia. Ini nanti saya akan bantah guys. Nih kata dia Allah Tritunggal, artinya menyatakan bahwa Allah satu dalam dirinya hakiki gitu. Dia ayatnya bukan satu tapi satu-satunya gitu. Jadi dia sekali lagi nggak ngerti. Jadi dia harus paham beda antara satu dengan satu-satunya. Saya sering berkatakan kalau satu itu adalah ada 2, ada 3, 4. Tapi kalau satu-satunya nggak ada 2, 3, 4 guys. Jadi ayatnya berbunyi apa? Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan, bukan satu Tuhan lagi itu. Kalau dia kan berkata satu, jadi dia ini sendiri mempelajari ayat nih guys, ya kan? Bahwa Allah satu dalam dirinya yang hakiki, tapi ia berada dalam 3 cara atau bentuk, ya kan? Ya kan? Masing-masing merupakan satu diri, namun dalam cara demikian hakikat Allah yang sebenarnya utuh dalam masing-masing diri gitu, ya kan? 3 yang satu, Trinitas, seutuhnya sebagai sumber kegiatan yang menyatakan dalam penciptaan semesta. Seperti halnya berubah wujud gitu. Nampak lebih jelas lagi dalam peristiwa sebagai manusia gitu, ya kan? Dalam penebusan orang berdosa dan roh yang berkata-kata kepada hamba-hambanya dan Allah sebagai pencipta itu sebut wujud perantara. Nah, ini kita bahas dulu ya. Nanti ini contohnya lebih benar lagi nih guys ya. Akan lebih fatal lagi kalau dikasih contoh nih. Ya, gini. Anda ingat Yesus berkata doa seperti ini ya. Jangan sebut siapapun di bumi ini sebagai bapa karena hanya ada satu bapamu yaitu dia yang di surga gitu. Dan Yesus berdoa ya Allah Bapa di surga gitu kan. Jadi jelas ada 2 oknum di situ gitu. Satu Allah di surga, Allah Bapa di surga, dan Yesus di bumi. Itu faktanya kalau dia nggak berubah wujud guys gitu. Karena kalau dia berubah wujud, berarti ketika dia berubah jadi Yesus, berarti tidak ada lagi waktu itu Allah di surga karena dia berubah wujud jadi Yesus di bumi. Berarti kalau Anda sebut Yesus adalah Bapa, boleh dong gitu. Benar, karena dia memang berubah wujud.
Tapi dia bilang jangan sebut siapapun di bumi sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Dia bilang dia ya, bukan aku gitu. Kalau dia bilang aku adalah Bapa, ya kan? Aku juga adalah Yesus, is okay. Berarti yang asumsi dia benar gitu. Tapi faktanya tidak gitu. Yesus menyebut oknum lain di luar dirinya, yaitu dia Bapa yang di surga. Dia juga berdoa kepada Bapa di surga. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, ya Allah, jikalau ini berlalu dari cawan ini berlalu dari hadapanku, maka biarkanlah berlalu gitu. Jadi dia berdoa kepada sesuatu yang di surga, guys, gitu. Jadi oknum klien dirinya, berarti dia nggak berubah wujud gitu. Karena ada oknum kedua, yaitu Allah yang di surga gitu, Allah Bapa yang di surga gitu kan. Nah, ini lebih parah lagi kalau contoh, guys ya. Malah nggak logis dia. Dia katakan atau lebih logisnya, contoh, Budi di tengah masyarakat dipanggil teman oleh teman-temannya atau rakyat. Kalau di rumah dipanggil anak oleh orang tuanya, kalau di kantor dipanggil karyawan. Jadi apakah Budi itu jumlahnya ada 3? Sudah pasti tidak. Budi tetap satu gitu kan. Oknum tapi beda aktivitas, beda nama. Nah, ini contoh nggak nyambung dengan Trinitas tadi, guys ya. Allah, Yesus, Roh Kudus adalah 3 oknum. Budi 1 oknum. Jelas bedanya ya. Budi 1 oknum, panggilan 3. Allah 3 oknum, panggilan 3. Ya kan? Ya kan? Tuhan ada 3 oknum di situ, panggilan 3. Ada yang pertama ya, dia oknumnya yaitu di surga. Dia ada oknum namanya di surga, ya kan? Terbukti dengan Yesus berdoa kepada Bapa di surga gitu kan. Itu oknumnya di surga dan dia dipanggil dengan Allah. Ada oknum lain yaitu Yesus ya. Ya, yaitu dipanggil Yesus dan dia ada di dunia. Dan ada satu lagi oknum namanya Roh Kudus dan dia nggak tahu di mana gitu guys. Jadi jelas ini ada 3 oknum gitu. Bukan satu oknum seperti Budi gitu. Ya kan, Yesus tuh beda oknum dengan Allah gitu. Allah itu dikatakan ya di Alkitab ya. Akulah Allah, Tuhan, tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan aku gitu. Nah, kalau kita terapkan ke Yesus, makanya nggak jadi bisa. Kenapa? Karena masih ada yang sama setara serupa dengan Yesus, yaitu siapa? Bangga jadi Kristen, dia sama tuh dengan Yesus. Ada maksudnya bukan sama semuanya, ada persamaannya, yaitu sama-sama manusia, sama-sama butuh makanan minum gitu kan. Memang ada yang sama berupa kenabian dan mukjizat dan sebagainya gitu. Tapi dia masih ada persamaannya, perbandingan dan seumpamanya dengan manusia seperti contohnya Bang Gadis. Jadi sekali lagi guys, ini dari segi asumsi dan contoh malah tidak masuk akal gitu, nggak nyambung sama sekali gitu. Ya kan? Masa menyamakan Tuhan dengan budi gitu kan. Kalau menyamakan Yesus dengan budi masih bisa lah, sama-sama manusia, sama-sama butuh makan minum. Tapi menyamakan Tuhan dengan budi nggak sama. Budi masih butuh makan, butuh minum, gitu kan. Yesus juga butuh makan minum gitu. Jadi kalau membandingkan antara ada persamaannya yaitu Yesus dengan budi, bukan Tuhan dengan budi. Karena Tuhan itu dikatakan ya, Allah Tuhan itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding, semua dengan dia. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun guys. Gitu. Kalau ada kalimat berkata tidak ada yang sama, serupa, sebanding, semua dengannya, itu berarti tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu guys. Itu logika berpikirnya. Makanya Tuhan itu dikatakan satu-satunya. Karena kenapa satu-satunya? Karena tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan dia. Kalau Yesus masih ada persamaan, perumpamaan sebanding perbandingan dengan manusia lainnya gitu guys. Gitu logika berpikirnya gitu. Yesus juga dipanggil macam-macam kan. Dia dipanggil Tuhan, kadang diubah lagi jadi Tuhan gitu kan. Dipanggil lagi nabi, dipanggil lagi utusan gitu. Jadi Budi ini analoginya sama kayak Yesus gitu. Gitu loh. Jadi ini harus pakai lah logika berpikir gitu kan. Juga tekannya lagi sama dia. Saya tidak melanggar ajaran kasih karena menyebut lu itu bodoh atau idiot. Ini bukti kalau dia nggak ngerti sebenarnya guys ya. Karena memang fakta seperti itu. Jadi dia berlandaskan pada fakta gitu. Ingat, menurut dia, ini kan menurut masih ya. Coba kalau memang fakta ya. Fakta tuh gini, fakta itu adalah sesuatu yang empiris gitu. Ya kan? Ini kan pendapat. Misalnya menurut dia saya bodoh gitu, ya kan? Idiot gitu. Menurut saya diam gitu, tapi saya nggak mau menyebutkan itu guys. Nah itu kan nggak fakta namanya. Tiap orang beda-beda penilaiannya gitu. Anda menilai saya ya, ada mungkin menilai saya pintar,
Ada yang menilai saya biasa-biasa saja, ada yang menilai saya bodoh atau idiot gitu. Dan begitu juga dengan dia, ada yang menilai seperti itu juga gitu. Jadi itu bukanlah fakta, itu pendapat namanya, ya kan? Fakta tuh gak seperti itu. Fakta itu adalah sesuatu yang dibuktikan dengan secara empiris gitu. Jadi saya buktikan dia tuh memang nggak punya logika, memang saya buktikan dengan alurnya, saya terangkan dengan detail gitu kan, gitu. Nggak asal duduk kayak dia guys gitu. Jadi jadi jangan, bukan mentang-mentang semua tuh fakta, anggaplah itu menurut dia fakta gitu. Meskipun nggak semua setuju gitu kan. Banyak juga nggak setuju gitu. Teman-teman saya muslim lainnya pasti nggak setuju dengan itu gitu kan. Apa namanya? Apa boleh mengatakan orang itu seperti itu? Anggaplah itu fakta gitu. Sedangkan nggak fakta aja nggak boleh guys, gitu kan? Kata dia kan, apakah salah jika orang yang tidak tahu tapi sok tahu bisa dipanggil pintar? Lu harus lebih memahami apa artinya kasih untuk memasukkan saya ke perangkap lu. Kebodohan lu gak bisa membuat saya kehabisan kata-kata. Ya, nih, saya kasih contoh lagi deh. Ada bertemu dengan orang cacat. Cacat, karena dia, mohon maaf ya, saya cuma ngasih contoh, bukan saya menghina ya. Anggap ketemu dengan orang cacat, kita semua ketemu dengan orang cacat, ya, entah dia ya tunarungu atau apapun itu ya, apa boleh kita katakan kamu cacat gitu? Kan fakta gitu kan, bisa dilihat gitu, ada bentuknya. Kalau ini kan pendapat gitu, ya kan, pikiran tuh nggak susah tuh dibuktikan guys. Tapi kalau misalnya ada orang cacat, mohon maaf ya, itu kan fakta, ada bentuknya gitu. Atau misalnya orang miskin deh gitu, orang miskin atau orang yang berkulit hitam atau rambutnya keriting atau penyakitan kudisan gitu, apa boleh anda sebutkan kamu kudisan, kamu hitam, kamu negro, ya kan, kamu Cina misalnya, atau kamu Arab, ya kan, kamu Batak, boleh nggak kamu begitu? Kan nggak boleh guys gitu. Meskipun itu fakta kan, kalau ini kan pikiran gitu. Yang fakta aja kita nggak boleh gitu, ya kan. Misalnya gini, apa ya, misalnya apa ya, ya Anda bisa sebut yang lain lah, banyak itu sebenarnya kan. Jadi guys ya, gini, adab dan akhlak itulah ketika kita bisa apa namanya, berkata dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu gitu, ya kan. Meskipun dalam hati saya, menurut saya dia ini apa bodoh atau idiot yang kata-kata kasar lainnya, tapi saya tidak mau menyebutkan guys, karena itu namanya melanggar akhlak, itu tidak berakhlak namanya, bukan ajaran kasih gitu. Cukup ada simpan dalam hati gitu, ya kan. Karena kalau anda sebutkan orang akan tersinggung gitu, ya kan. Sedangkan saya berkata sesuai dalil aja ya, pakai bukti, pakai logika, nalarnya dikatakan menista, menghina, apalagi dia gitu, ya kan, yang ngomongnya nggak pakai dalil, lalu apa namanya, ngomongnya seperti itu gitu, ya kan. Jadi saya bukan berusaha memasukkan dia ke perangkap saya, memang dia seperti itu gitu guys, nggak punya adab, nggak punya akhlak gitu. Jadi kalau dia berpatokan dengan fakta gitu kan, sementara kita tahu ini bukan fakta. Berikan saya contoh tadi, ada orang yang miskin itu fakta, kalau memang dia orang negro itu fakta, atau dia orang Cina, atau dia orang Arab, atau orang Batak, atau orang apapun itu fakta. Tapi kita tidak boleh menyebut dia strike seperti itu. Kamu negro, kamu misalnya Cina, kamu Batak, nggak boleh guys gitu. Karena itu kan menyakiti hati dia gitu. Itu bukan jalan kasih. Karena ketika itu diucapkan, itu pasti akan menyakiti. Coba deh ada tes. Coba Anda sebut ada orang yang tidak Anda kenal. Dia kan tidak kenal sama saya nih kan. Ya kan? Beda kalau teman mungkin lah. Lu Cina misalnya. Atau lu Arab gitu. Kenal masalah. Tapi coba Anda kenal-kenal. Anda sebut debat tes gitu. Ada orang Cina ada lewat. Ada katakan lu Cina gitu. Pasti dia marah gitu. Apa kayak itu ajaran kasih gitu guys. Menyakiti perasaan lain. Tidak, itu bukan ajaran kasih gitu. Makanya kita tahu dia misalnya orang negro, atau orang Cina, orang Arab. Kita nggak boleh nyebut seperti itu gitu. Walaupun itu fakta gitu. Apalagi seperti ini. Menurut dia kan seperti itu kan menurut, bukan fakta gitu. Sebenarnya saya buktikan sebaliknya, justru dia seperti itu. Tapi meskipun begitu saya tidak pernah menyebut dia seperti itu guys. Jadi disitulah terbukti kalau memang logikanya nggak main ini orangnya kan. Saya bertanya lagi, ya, lu bukan mengkaji secara logika atau nalar bahasa Indonesia yang benar gitu. Saya udah buktikan berkali-kali gitu. Pakai logika, nalar, dan pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu. Ini yang dalilnya seperti ini, pemahaman bahasa Indonesia seperti apa gitu kan. Itu saya kasih buktinya gitu.
ya kan? Tapi masih bisa dikatakan dia tidak gitu. Sementara dia tidak dia sebenarnya saya buktikan berkali-kali kalau dia itu tidak pakai pemahaman bahasa Indonesia baik dan benar, juga tidak pakai logika. Saya kasih contoh seperti yang tadi gitu, di mana logikanya menyamakan Budi dengan Allah gitu, ya di mana logikanya menyamakan Budi dengan Allah gitu. Padahal Tuhan Allah itu tidak sama sebanding serupa serupa dengan dia. Sementara kalau Budi masih sebanding serupa dengan manusia lainnya termasuk Yesus dalamnya gitu kan. Masih ada persamaan, perumpamaan dan perbandingannya gitu. Kalau Allah Tua tidak ada gitu. Itu nggak gitunya udah nggak logis. Bahasa Indonesia pun juga dari kasih contoh pun itu nggak bisa disebutkan sebagai menggunakan pemahaman bahasa Indonesia benar-benar gitu. Karena kasih contohnya udah salah analogi gitu kan. Dan itu udah berkali-kali saya buktikan. Lalu kata dia lagi, dan saya telah membuktikan. Apanya yang dibuktikan gitu kan? Saya sudah bantah berkali-kali gitu. Justru saya buktikan kalau dia salah gitu. Bantah itu tadi ya, sudah saya bantah itu berkali-kali malah gitu kan. Bukan nuduh berulang-ulang. Justru yang dia menuduh berulang-ulang gitu. Saya udah bantah dan kasih bukti gitu, ya kan? Kasih detail malah. Saya bukan pakai videonya malah. Kalau dia kan buat video memang ada sih buat video tentang saya, tapi dia tidak membuat video narasi visi saya nih guys. Tapi dia hanya mengambil potongan kayak inilah. Jadi kalau dia buat video ya, dia cuma ambil komentar ini ya, komentar itu lalu dia langsung nuduh di bawahnya, ini bukti Bobby nggak punya logika, ini bukti Bobby bodoh idiot gitu. Kalau saya tidak, saya jelaskan detail, nggak cukup lewat komentar, lewat video. Kok dia tidak gitu. Jadi sekali lagi guys ya, yang buktikan tuh saya gitu, justru dia nuduh berulang-ulang gitu kan. Bantah dengan bukti berkali-kali seperti kaset rusak gitu. Ini saya ya. Tapi lu tidak punya bukti yang logis, tidak punya alasan, hanya main comot-comot dan menggunakan kebodohan lu sendiri untuk menyerang orang yang sudah ahli bidang tersebut gitu. Nih. Dia nggak paham sekali lagi guys ya. Nih, ahli di bidangnya ya. Saya katakan sekali lagi ahli di bidangnya. Dengar ya. Orang ahli di bidangnya itu ya dibuktikan dengan kita bisa kaji dengan logika, lalu dibuktikan ya sesuai nggak dengan apa yang tertulis gitu. Jadi nggak bisa diklaim orang ahli di bidangnya lalu dia berkata seenaknya tanpa sesuai dengan yang tertulis gitu guys. Contoh misalnya ada orang misalnya sales mobil misalnya kan, dia sudah berpengalaman kerja setahun-tahun sebagai sales mobil, tapi Anda harus tetap jeli di situ ya. Anda harus cek buku manualnya. Ketika dikatakan nih kan, mobil ini harus diganti oli setiap 3 bulan sekali gitu kan. Lalu Anda apakah melihat dia, oh nih orang sudah 6 tahun, udah 10 tahun ini di sales mobil Toyota nih. Berarti apa disampaikan benar? Enggak guys. Logika berpikirnya adalah cek buku manualnya. Benar nggak sesuai dengan dia gitu. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia berusaha menipu. Ya bisa nyari untung gitu kan. Dia apa namanya pengen supaya ganti oli lebih sering gitu kan. Nah, jadi orang yang objektif dan punya logika itu akan membandingkan komparasi. Karena dia bilang ini orang gitu, siapapun orangnya. Makanya dalam muslim kami diajari gitu, ya kan. Kita nggak asal dengan kata ustadz ulama gitu. Jangan mentah-mentah di label ulama kita nggak cek lagi gitu. Kita selalu cek apa disampaikannya, cek lagi di kitab sucinya Quran dan hadis, benar nggak tertulis. Cek lagi ini dari mana sanadnya, dari imam mana, apakah imam Hanafi, Hambali, Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, atau di luar imam itu gitu, atau nggak ada bahkan ada dalilnya gitu, atau dia memakai hadis lemah gitu. Itu semua dicek lagi guys gitu, dan dibagikan kooperasi gitu, dan pakai juga logika, benar nggak disampaikan dia gitu. Karena ulama aja masih beda pandangan gitu. Dan nggak ada yang sama sama sekali guys ya. Jangan lagi beda agama. Satu agama pun beda pandangan. Dan kisah juga begitu. Ada yang menuangkan Yesus, ada yang cuma menganggap Yesus cuma nabi, ada beberapa lain lagi gitu guys. Jadi dalam satu, makanya ada Kristen Katolik, ada Protestan, ada lagi Kristen Koptik dan lain sebagainya gitu kan. Ada saksi Jehovah gitu. Jadi beda agamanya, beda pandangan dan beda apa namanya pendapat. Apalagi beda agama. Satu agama seperti itu gitu. Makanya kita nggak, kalau Anda pakai bilang itu ahli di bidangnya, lalu cuman karena dia seorang pendeta atau dia seorang ustadz, ya kan, lalu kalau gitu semua pendapat benar dong gitu. Dalam artian apa ya, dalam artian kan harus milih salah satu nih, ya kan. Contoh misalnya kalau dikatakan ada yang satu pendapat saksi Yehova misalnya mengatakan Yesus cuma nabi, yang ini dikatakan Yesus Tuhan, kan harus pilih salah satu gitu. Masa Anda pilih semuanya gitu?
ya kan? Setelah ini mengakui ini seperti ini gitu kan, ini mengakui ini hanya begini saja gitu, sama kayak kami dalam Muslim misalnya, ya misalnya ada ulama apa imam yang mengatakan musik itu haram, ada yang mengatakan tidak gitu, ya kami harus pilih istihad lagi gitu, pakai logika lagi gitu, pilih mana yang sekiranya paling benar gitu, yang dalilnya paling kuat gitu. Karena kalau kami benarkan semuanya, ulama yang bilang musik haram itu benar, ulama yang bilang musik itu tidak haram juga benar gitu. Jadi ibadah pakai cara mengaplikasikannya gitu. Atau kayak sholat deh misalnya, ya kan? Ada yang misalnya apa? Bismillahnya dijahar, ada yang tidak gitu. Ada yang doanya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya dilakukan gitu. Terus dipilih gitu kan. Gitu loh guys. Ada lagi yang apa? Mengatakan maulid bid'ah, ada lagi mengatakan tidak gitu. Kan harus dipilih, istihad lagi kita gitu. Jadi jadi kita mengkaji berkali-kali guys. Kita menyaring berkali-kali. Imam itu mengkaji, ya kan? Kita mengkaji hasil kajian dia gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang logis dan sempurna. Jadi dia tuh banyak tingkat penyaringannya. Enggak asal percaya gitu aja. Oh itu yang ngomong tuh ustadz ulama tuh langsung oke, benar gitu. Enggak. Dikaji lagi, diistihadkan lagi gitu. Karena tiap-tiap ulama juga ada pendapat. Karena mereka memakai pendapat dari 4 imam, gitu kan. Mereka juga bermazhab, tidak semua mazhab dipakai. Mereka memilih mana yang lebih kuat dalilnya, lebih kuat apa namanya pendapatnya gitu guys. Itulah Islam. Beda kalau dia memang hanya itu pendeta udah benar gitu. Berarti kalau gitu kalau patokan gitu berarti Paul Sang benar dong, ya kan? Siapa lagi yang lain yang parah itu guys? Ada lagi pendeta yang membolehkan kawin sama jenis. Berarti itu benar dong gitu. Kan dia ahli pendeta gitu kan? Atau pendeta lain yang apalah misalnya. Ya kayak siapa lah ya, yang lain-lain lah gitu. Misalnya ada yang mengasih suatu yang salah misalnya. Nggak bisa kan itu patokannya, bukan dilihat dia itu apakah ulama atau pendeta guys, tapi lihat dulu banyak parameternya, apakah dia sesuai dengan yang tertulis, ya kan? Bagaimana bandingkan dengan ulama-ulama lain atau pemuka apa pendeta lain, ya kan? Pendapat mana yang terkuat? Ada juga pakai istihad juga, logika Anda juga gitu bermain gitu. Jadi sekali lagi guys ya, nggak segampang itu menyebut itu ahli. Contoh sekarang ya di kita pemerintah kita aja nih, ini banyaknya kita mengakui pemerintah kita banyak yang ahli gitu kan, katanya ada ahli ekonomi, ada ahli BUMN, tapi faktanya tengok ekonomi kita anjlok gitu kan, penanganan covid amburadul, apalagi demokrasi kita terus menurun gitu. Padahal mereka itu adalah ahli yang ditunjuk untuk bekerja di bidangnya, entah sebagai menteri, entah sebagai apapun itu, tapi tengok hasilnya gitu. Ya kan? Jadi ahli itu bukan hanya mentang-mentang dia lulusan ini, lulusan itu, enggak gitu patokannya guys. Tapi harus dikaji lagi gitu. Itu loh gue pikir gitu loh. Ya kan? Karena kalau gitu logika Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran gitu. Ya tidak akan pernah, karena bisa jadi suatu titel itu ya bisa didapat dengan, kita nggak tahu dia dapat juga titel itu, bisa jadi dia entah menipu, entah dia mendapatkan dengan cara curang, atau dia mungkin dapat titel itu tapi dia belajar main-main gitu kan banyak faktor yang di sini, ya kan, ini menuduh ya, tapi kita bukan ada banyak faktor di situ gitu, ya kan. Ada juga yang benar-benar mendapatkan titel itu dengan sungguh-sungguh belajar gitu. Jadi sekali lagi ya, Anda harus pakai, jangan ini, dan saya udah buktikan di video saya ini. Oke, jadi mungkin ini video kepanjangan guys ya, jadi nanti lagi pun udah mau berbuka, saya harus masak lagi nih untuk perbukaan ya. Di sekian video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.